Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Safira, NIM 18231035, ingin mempresentasikan tentang produk olahan telur serta nilai gizinya. Di mana subbab dari materi ini, yang pertama pengolahan dan pengawetan telur, kemudian denaturasi dan koagulasi, dan nilai gizi telur. Baiklah, yang pertama yaitu pengolahan dan pengawetan telur. Telur merupakan bahan pangan hasil ternak unggas yang memiliki sumber protein hewani yang memiliki rasa yang lezat, mudah dicerna dan bergizi tinggi. Selain itu, telur mudah diperoleh dan harganya relatif murah. Permasalahan dalam pemasaran produk hasil ternak adalah karakteristik produk yang merupakan bahan pangan yang mudah rusak. Sehingga proses pengolahan dan pengawetan merupakan salah satu cara untuk mengatasinya. Yang pertama dari pengolahan telur adalah telur bacem. Cara membuat telur bacem yaitu yang pertama, rebus telur terlebih dahulu. Kemudian, masukkan telur yang sudah dikupas ke dalam panci perebus. Dan tuangi air biasa dan air kelapa. Kemudian, masukkan bumbu-bumbu yang telah dipersiapkan. Masak telur dengan api kecil sehingga telur berubah warna menjadi kecoklatan dan air rebusan menyusut. Kemudian angkat dari kompor dan diamkan telur bacem tetap dalam panci perebus selama 12 jam. Telur akan semakin gelap dan bumbunya meresap. Kemudian yaitu telur dadar. Cara dari memasak telur dadar yang pertama yaitu pecahkan telur dan masukkan ke dalam wadah. Kemudian kocok telur dan beri garam, sayur, atau seledri sesuai dengan variasi kita masing-masing. Kemudian panaskan wajan dan masukkan telur tersebut. Apabila sebelah bagian sudah kecoklatan, telur siap untuk dibalikkan. Begitupun dengan perlakuan sebaliknya. Setelah kecoklatan kedua sisi, angkat telur dari wajan tersebut. Kemudian yaitu telur mata sapi. Cara memasak telur mata sapi yaitu pecahkan telur ke dalam teflon yang sudah diisi minyak. Masak telur dengan api yang kecil, kemudian dengan suhu yang tidak terlalu tinggi. Suhu rendah sangat penting agar putih telur matang secara merata dan mendapatkan warna kuning telur yang sempurna. Masak selama 4-5 menit atau sampai putih dan kuning telur sesuai dengan tingkat kematangan yang diinginkan. Kemudian yaitu telur orak-arik. Cara membuat telur orak-arik yaitu yang pertama, kocok telur dengan sedikit garam dan merica. Lalu, panaskan sedikit minyak di wajan dan tuangkan telur tersebut. Diamkan telur sebentar, lalu orak-arik hingga matang. Setelah telur kering dan matang, letakkan telur tersebut ke mangkok atau piring. Kemudian yaitu telur asin. Cara membuatnya yang pertama, rendam telur dalam air selama 2 menit. Kemudian, bersihkan telur hingga bersih dan keringkan telur. Setelah itu, ampas telur sampai halus agar garam mudah meresap karena pori-pori telur terbuka. Kemudian, larutkan garam dalam air dan aduk hingga benar-benar larut. Masukkan dalam toples yang ditutup rapat. Pastikan telur terendam semuanya dan beri jarak 2 cm dari permukaan. Rendam telur selama 10-12 hari. Jika ingin lebih asin, rendam hingga 42 hari atau 6 minggu. Selama proses perendaman, jauhkan dari cahaya matahari. Setelah proses perendaman selesai, rebus telur. Selanjutnya yaitu pengawetan telur. Yang pertama, menggunakan kulit akasia. Pengawetan telur dengan kulit akasia ini dapat mempertahankan kesegaran telur sampai sekitar 2 bulan. Caranya dengan menumbuk kulit akasia dan merebusnya. Air rebusan ini digunakan untuk merendam telur segar sebelum disimpan.
Untuk setiap 10 liter air diperlukan 80 gram serbuk kulit akasia. Cara berikutnya dengan menggunakan minyak kelapa. Pengawetan telur dengan metode ini dapat memperpanjang umur simpan telur sampai 3 minggu. Cara pengawetannya dengan memanaskan minyak kelapa sampai mendidih dan diamkan sampai dingin. Telur yang akan diawetkan dibersihkan dulu, kemudian dicelupkan satu persatu ke dalam minyak tersebut. Selanjutnya, telur diangkat dan ditiriskan lalu simpan dalam rak-rak. Untuk setiap 1 liter minyak kelapa dapat mengawetkan telur sekitar 70 kg. Kemudian dengan daun jambu biji. Perendaman telur dengan daun jambu biji dapat mempertahankan mutu telur selama kurang lebih 1 bulan. Telur yang direndam akan berubah warna menjadi telur kecoklatan seperti telur pindang. Metode ini bisa diterapkan pada telur unggas seperti telur ayam. Pemindangan merupakan salah satu bentuk pengolahan dengan kombinasi penggaraman dan perebusan. Telur pindang merupakan produk olahan tradisional yang menggunakan bahan penyamak protein yang akan terdenaturasi jika kontak dengan bahan yang mengandung tanin antara lain kulit bawang merah, daun jambu biji, dan air teh. Kemudian pengawetan telur dengan garam dapur. Caranya, telur direndam dalam larutan garam dapur atau NaCl dengan konsentrasi 25-40% selama 3 minggu. Asin atau tidaknya telur dan keawetannya sangat tergantung pada kadar garam yang diberikan. Semakin tinggi kadar garam, akan semakin awet telur yang diasinkan, tapi rasanya akan semakin asin. Selanjutnya dengan menggunakan parafin. Dengan menggunakan parafin, telur akan bisa diawetkan hingga 6 bulan. Caranya dengan membersihkan telur dengan alkohol 96%, sementara parafin dipersiapkan dengan memanaskan hingga suhu 50-60 derajat Celcius. Telur dicelupkan selama 10 menit, selanjutnya diangkat. Disimpan dalam rak telur. Untuk 1 liter parafin dapat mengawetkan sekitar 100 kg telur. Selanjutnya, denaturasi dan koagulasi. Denaturasi adalah suatu proses perubahan konfigurasi 3 dimensi molekul protein tanpa menyebabkan kerusakan ikatan peptida. Denaturasi dapat mengubah sifat protein alam. Perubahan ini tidak seidentik menurut jenis proteinnya. Misalnya, aktivitasnya sebagai enzim atau hormon berkurang. Kelarutannya dalam garam atau asam menurun, kemampuannya membentuk kristal berkurang, dan stabilitasnya menurun sehingga membentuk gumpalan. Dapat diartikan, denaturasi suatu perubahan atau modifikasi terhadap struktur sekunder, tersier, dan kuaterner terhadap molekul protein, tanpa terjadinya pemecahan ikatan-ikatan kovalen. Karena itu, denaturasi dapat diartikan sebagai proses terpecahnya ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, ikatan garam, dan terbukanya lipatan molekul tanpa merusak ikatan-ikatan peptida. Kemudian faktor penyebab denaturasi. Denaturasi protein dapat dilakukan dengan panas, pH, bahan kimia, mekanik, dan sebagainya. Masing-masing cara mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap denaturasi protein. Senyawa kimia seperti urea dan garam dapat memecah ikatan hidrogen yang menyebabkan denaturasi protein, karena dapat memecah interaksi hidrofobik dan meningkatkan daya larut gugus hidrofobik dalam air. Deterjen atau sabun dapat menyebabkan denaturasi karena senyawa pada deterjen dapat membentuk jembatan antara gugus hidrofobik dengan hidrofilik sehingga terjadi denaturasi. Kemudian dampak denaturasi pada produk. Salah satu faktor yang menyebabkan denaturasi suatu protein adalah perubahan temperatur. Contoh sederhananya adalah ketika memasak putih telur yang merupakan contoh dari denaturasi yang irreversibel. Putih telur adalah cairan yang tak berwarna yang mengandung albumin yang merupakan protein globular yang larut. Pemasakan putih telur akan mengakibatkan albumin membuka lipatan molekul sehingga dihasilkan suatu padatan putih. Kemudian yaitu koagulasi. Koagulasi adalah penurunan daya larut molekul-molekul protein atau perubahan bentuk cairan atau sol menjadi bentuk padat atau semu padat atau gel. Koagulasi dapat disebabkan oleh panas, pengocokan, garam, asam basa, dan reaksi lain seperti urea.
Protein akan mengalami koagulasi apabila dipanaskan pada suhu 50 derajat Celcius atau lebih. Koagulasi hanya terjadi ketika protein berada di titik isolistriknya, di mana pada titik ini protein masih dapat larut pada pH di titik luar isolistrik tersebut. Faktor-faktor penyebab koagulasi. Yang pertama yaitu pemanasan. Pengaruh utama perlakuan panas adalah denaturasi protein, yaitu proses yang menyebabkan mikroba dan sejumlah enzim lain tidak aktif. Kebanyakan protein akan terkoagulasi jika dipanaskan, misalnya pada telur. Jika telur dimasak, protein dalam bagian putih dan kuningnya akan terkoagulasi. Protein dalam putih telur akan terlebih dahulu terkoagulasi lebih awal pada suhu 60 derajat Celcius, dan bagian kuning akan terkoagulasi pada suhu 65 sampai 68 derajat Celcius. Proses koagulasi dapat diterapkan dalam membuat beberapa masakan, seperti puding telur dan kek sepon. Kemudian yaitu asam. Jika susu menjadi asam, bakteri dalam susu memfermentasi laktosa, menghasilkan asam laktat. Derajat keasaman susu menurun menyebabkan protein susu, yaitu kasein, mengkoagulasi. Bibit awal yang digunakan dalam pembuatan beberapa olahan susu seperti yogurt dan keju terdiri dari bakteri yang memfermentasi laktosa. Asam laktat yang dihasilkan oleh bakteri adalah penyebab koagulasi susu sehingga terbentuk dadih atau curd. Kemudian yaitu enzim. Enzim renin yang secara komersial dikenal sebagai rennet adalah enzim yang dapat mengkoagulasi protein. Rennet digunakan untuk membuat kekentalan asam, yaitu pada telur yang digumpalkan atau dikoagulasikan. Renin juga dapat digunakan bersamaan dengan bakteri membentuk dadih dalam pembuatan keju. Selanjutnya yaitu perlakuan mekanis. Perlakuan mekanis seperti mengocok putih telur menyebabkan terjadinya koagulasi parsial pada protein. Ini digunakan dalam pembuatan sejenis kembang gula dengan putih telur. Selanjutnya yaitu penambahan garam. Garam-garam tertentu seperti NaCl dapat mengkoagulasikan protein. Jika garam ditambah pada air digunakan untuk merebus telur, putih telurnya tidak akan hilang jika kulit telurnya pecah. Dalam pembuatan keju, garam sering ditambahkan pada dadi untuk mengeraskan juga menekankan pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian yaitu dampak koagulasi pada produk. Pada pemasakan santan, titik optimal koagulasi santan selama pemasakan dapat ditinjau dari dua dimensi parameter, yaitu titik suhu optimal agar santan terkoagulasi maksimal dan titik waktu optimal pemasakan agar santan terkoagulasi secara maksimal. Pada penelitian hanya diteliti dan dicari titik waktu optimal pemasakan di mana santan terkoagulasi secara maksimal, karena biasanya pemasakan makanan dilakukan pada suhu pemasakan konstan. Jadi, selain akibat panas, koagulasi juga dapat dipengaruhi oleh waktu pemasakan. Akibatnya, terjadi koagulasi pada produk, yaitu menurunnya daya larut molekul-molekul protein atau perubahan bentuk cairan atau sol menjadi bentuk padat atau semu dan gel. Kemudian nilai gizi telur. Nilai gizi dalam satu butir atau sekitar 50 gram telur ayam menurut Departemen Pertanian AS atau USDA. Dalam satu butir telur mengandung kalori yaitu sebanyak 77 kilokalori. Sedangkan karbohidrat yang terkandung dalam satu butir telur yaitu
0,6 gram. Total lemak dari satu butir telur yaitu 5,3 gram. Lemak jenuh sebanyak 1,6 gram. Lemak tak jenuh tunggal sebanyak 2,2 gram. Kemudian mengandung kolesterol sebanyak 212 mg. Kemudian protein sebanyak 6,3 gram. Vitamin A sebesar 6% dari kebutuhan harian. Kemudian vitamin B kuadrat atau riboflavin sebanyak 15% dari kebutuhan harian. Vitamin B12 atau cobalamin sebanyak 9% dari kebutuhan harian. Vitamin B5 atau asam pantotenat sebanyak 7% dari kebutuhan harian. Selanjutnya, satu butir telur tersebut mengandung fosfor sebanyak 86 mg atau 9% dari kebutuhan harian dan selenium sebanyak 15,4 mcg atau 22% dari kebutuhan harian. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya minta maaf. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.